semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri literasi keuangan kita. Sebelumnya, pernah nggak teman-teman mendengar kata saham? Mungkin teman-teman membayangkan sebagai sesuatu yang rumit, atau cuma untuk orang kaya, atau bahkan seperti judi. Tapi tahukah teman-teman, berinvestasi di pasar saham sebenarnya adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengembangkan kekayaan kita dalam jangka panjang. Nah, di video ini kita akan membongkar mitos dan memahami dasar-dasar apa itu saham dan mengapa kita harus interest dan harus peduli. Mari kita mulai perjalanan ini bersama menuju kebebasan finansial yang lebih baik. Sederhananya, saham adalah bukti kepemilikan Anda atas sebuah perusahaan. Ketika Anda membeli saham sebuah perusahaan, Anda secara resmi menjadi salah satu pemiliknya sekecil apapun porsinya. Mari kita ambil contohnya ketika Anda membeli saham PT Siantar Top. Anda bukan hanya membeli produk mereka, tapi Anda sekarang adalah seorang pemegang saham. Ini berarti Anda memiliki hak atas sebagian aset dan keuntungan dari perusahaan tersebut. Sebagai pemilik, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari dua hal. Yang pertama, dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham jika perusahaan menghasilkan laba. Yang kedua, capital gain, yaitu keuntungan yang Anda dapatkan saat menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli. Mengapa saham menarik? Mungkin teman-teman bertanya, mengapa tidak menabung saja? Menabung itu baik, tapi uang yang ditabung itu bisa tergerus oleh inflasi. Seiring berjalannya waktu, nilai uang tunai pasti menurun. 1 juta rupiah hari ini mungkin hanya bisa membeli barang lebih sedikit 10 tahun dari sekarang. Saham di sisi lain seringkali memberikan imbal hasil yang lebih tinggi saat inflasi. Ini adalah alat yang hebat untuk menjaga daya beli uang Anda dan menumbuhkannya. Penting untuk membedakan antara investasi dan spekulasi. Jadi, spekulasi adalah mencoba menebak pergerakan harga jangka pendek. Sedangkan investasi adalah memiliki bagian dari bisnis yang baik dan membiarkannya tumbuh bersama perusahaan. Tentu saja tidak ada investasi yang tanpa risiko. Nilai saham yang Anda beli bisa naik dan bisa turun. Anda bisa saja rugi. Lalu, bagaimana cara kita mengelolanya? Ada 3 kunci untuk mengelola risiko. Yang pertama, diversifikasi. Jangan menaruh semua telur di satu keranjang. Artinya, sebarkan investasi Anda ke berbagai saham atau sektor berbeda. Jika satu saham turun, maka yang lain mungkin bisa saja naik. Yang kedua, fokus jangka panjang. Pasar saham sangat bergejolak dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang cenderung selalu naik. Lihatlah sejarah pergerakan pasar saham yang selalu tumbuh dalam 20 hingga 30 tahun terakhir. Yang ketiga, investasi berkala. Investasilah secara rutin setiap bulan, tidak peduli harga saham sedang naik atau turun. Ini membantu Anda mendapatkan harga rata-rata yang lebih baik. Bagaimana cara memulai investasi saham? Memulai investasi saham di Indonesia sangat mudah. Anda hanya perlu 3 langkah. Yang pertama, buka rekening efek di perusahaan sekuritas. Pilih perusahaan sekuritas yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Prosesnya kini bisa dilakukan secara online dan modal awal pun terjangkau. Bahkan dimulai dari Rp100.000 saja. Kemudian, pelajari dan analisis saham. Jangan asal beli saham, pelajari fundamental perusahaan yang Anda minati. Pastikan perusahaan tersebut sehat, memiliki manajemen yang baik, dan prospek bisnis yang cerah. Kemudian, setelah 2 langkah tersebut dijalankan, mulailah berinvestasi. Gunakan aplikasi dari sekuritas Anda untuk membeli saham.
Mulailah dari nominal kecil yang tidak mengganggu keuangan harian Anda. Berinvestasi saham bukan tentang menjadi kaya dalam semalam. Ini tentang membangun kebiasaan keuangan yang cerdas dan memanfaatkan kekuatan waktu dan pertumbuhan perusahaan. Ingat, saat Anda membeli saham, Anda sedang menjadi pemilik bisnis. Pilihlah bisnis yang ingin Anda miliki. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini membuka wawasan Anda tentang dunia investasi saham. Sampai jumpa di video literasi keuangan selanjutnya.